Halo, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, yaitu anugerah ya. Itu benar-benar kasih karunia bagi kita ya, bahwa kita tahu Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Itu benar-benar anugerah ya. Amin ya, karena kita tahu Bapak sendiri berkata, orang yang bisa bilang bahwa Yesus adalah Tuhan ya, percaya kepada Bapa, itu merupakan Roh Kudus yang berbicara ya dari hati orang tersebut sehingga mulutnya bisa mengucapkan itu. Alkitab sendiri yang menulis. Amin ya. Kita bisa tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat dan kita bisa mengenal ya. Itu merupakan anugerah bagi kita. Dan di era ini Tuhan Yesus berbicara, menyatakan dirinya melalui 3 pendeta besar. Salah satunya pernah ada di Indonesia, yaitu almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari gereja Tiberias. Ya, 2 lagi ada di luar negeri ya, Pastor Samson Dabas dari Nigeria, Pastor Yosef dari India. Puji Tuhan, beliau ini masih sehat ya. Beliau berdua ini bisa bersaksi mengenai begitu nyatanya Tuhan ya. Karena apa? Tuhan menyatakan dirinya melalui 3 berita besar yang punya kredibilitas di negara masing-masing. Itu merupakan anugerah ya, itu penguatan bagi kita umat manusia bahwa Tuhan itu begitu nyata. Tuhan itu rindu untuk menyatakan dirinya ya, karena manusia itu perlu dikuatkan. Itu sejak zaman para rasul ya, sebelum lagi juga zaman para nabi-nabi di perjanjian lama, semua perlu dikuatkan. Sehingga dalam Alkitab juga ditulis ya, dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang menentukan ya, nasib-nasib anak-anak Tuhan, Tuhan pasti mengirimkan utusannya ya, mengutuskan para nabi-nabinya ya. Itu penyertaan Tuhan. Dan di era ini, apa yang kita baca di Alkitab ini bukan dongeng tapi nyata ya. Puji Tuhan, salah satunya pernah ada di Indonesia, yaitu salah satu pendeta besar di Indonesia, almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari gereja Tiberias ya. Bersukacitalah, lakukan kehendak Tuhan lah, jangan belok kiri, jangan belok kanan. Begitu nyata Tuhan kita. Jangan sia-siakan kesempatan selama kita ada di dunia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan saja ya, untuk menjadi saluran berkat Tuhan saja. Karena itu yang diinginkan Tuhan saat manusia ada di muka bumi. Kalau tidak bisa jadi berkat, belum bisa, karena ada satu dan lain hal, minimal jangan jadi batu sandungan orang lain ya. Amin. Itu yang diinginkan Tuhan ya. Kiranya kita bisa benar-benar merasakan isi hati Tuhan ya. Hati Tuhan tuh pengennya tuh manusia tahu, pengennya Tuhan tuh berbicara terus dengan umat-umatnya ya. Tapi sudahkah manusia menyiapkan dirinya, mengunduskan dirinya walaupun masa lalu berbuat salah atau dosa? Yang dilihat Tuhan tuh saat ini hatinya tuh cinta Tuhan atau tidak, mau bayar harga dengan menguduskan dirinya atau tidak. Masa lalu bagi Tuhan itu Tuhan bisa ubah ya. Dosa semerah kirmisi Tuhan bisa ubah jadi seputih salju ya, asalkan manusia itu mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya, mau menguduskan dirinya ya, mau jadi saluran berkatnya. Amin ya. Jadi selama ada di dunia ini, mari kita saling dukung, saling support ya, untuk bisa sama-sama ke surga, bersama-sama melakukan kehendaknya ya. Biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan. Amin ya. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 2 Samuel ya, pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 17. Judul perikopnya janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah
mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang ku hilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Ya, jadi ini ya Tuhan berbicara kepada Nathan ya. Dan di sini Nathan nanti akan memberitahukan kepada Daud ya. Kita akan renungkan ayat demi ayat ya bagaimana janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud ya. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling ya. Jadi ketika ini ya kejadian ini tuh Tuhan telah menetap di rumahnya ya. Dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan ya kepadanya ya. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan ya. Jadi saat ini posisinya kan sudah ada di tempatnya Daud ya. Tabut Tuhan itu sudah ada di tempatnya Daud ya. Dan Tuhan sudah mengaruniakan keamanan. Ini perkataan raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Ya, jadi Daud itu berkata, kan Daud kan kemarin dibuatkan ini ya istana ya. Tapi Daud berpikir, ini Daud ini saat ini posisinya di rumah aras ya. Kayu aras, tapi tabut Tuhan sendiri ada di tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Jadi saat raja berkata seperti itu, Nathan bilang ya, Nabi Nathan bilang, "Perbuatlah sesuka hatimu ya." Karena Nathan tahu Tuhan menyertai Daud ya. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian ya. Jadi setelah ngobrol ya Nabi Nathan ngobrol dengan Daud itu, kemudian malamnya Tuhan Allah itu menemui Nabi Nathan ya.
Tuhan berkata seperti ini, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, ya. Beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Ya, jadi Tuhan tuh mau memberikan pengertian kepada Daud, dan Tuhan mau Nabi Nathan yang menyampaikan, ya. Jadi Tuhan mau memberi pengertian bahwa selama ini memang Tuhan itu mengembara dalam kemah. Bukan hanya zamannya Daud, ya. Sebelum Daud, Tuhan sudah mengembara bersama orang Israel, ya, dalam kemah. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, ya. Jadi Tuhan memberi pengertian. Memang sampai saat pembicaraan Nathan dengan Daud, ya. Jadi ngobrol itu kan malamnya Tuhan menemui Nabi Nathan, ya. Jadi sejak saat itu dan sebelumnya, yaitu menuntun keluar dari Mesir, memang belum pernah masuk rumah, memang dalam perkemahan terus, ya, tabut Tuhannya. Selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Ya, jadi Tuhan itu memang belum pernah berfirman, ya, kepada orang-orangnya, kepada nabi-nabinya, ya. Tidak pernah bertanya kenapa tidak didirikan rumah. Memang Tuhan tidak pernah memberikan perintah itu, ya. Ini yang diberikan pengertian, yang diberikan Tuhan kepada Nabi Nathan untuk disampaikan kepada Daud, ya. Memang dari dulu belum pernah Tuhan berfirman, ya, untuk didirikan sebuah rumah baginya, ya. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba, ya. Jadi di sini Tuhan mengatakan kepada Nabi Nathan, memang Tuhanlah yang mengambil, ya, Daud, ya, untuk dipilihnya menjadi raja sejak dia menggembalakan kambing domba di padang, ya, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Ya, jadi Tuhan mengingatkan bahwa selama ini Tuhanlah yang melenyapkan musuh-musuh Daud dari hadapan Daud, ya. Kemenangan Tuhan berikan itu kepada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang dipilihnya, ya. Kita harus tahu itu, ya. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi, ya. Jadi dari pengembala domba 2-3 ekor, Daud dibikin besar namanya semuanya karena Tuhan, ya. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, ya. Jadi Tuhan mengingatkan memang ia, ya, yang menentukan tempat bagi umatku Israel, ya. Tuhanlah yang menentukan tempat bagi orang Israel agar tidak ditindas orang lagi, ya. Tidak lagi dikejutkan, tidak ditindas oleh orang-orang lalim, itu yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Nathan. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu, itu yang dikatakan. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi Tuhan juga menguatkan Daud, ya, melalui Nabi Nathan untuk disampaikan bahwa kalau nanti Daud meninggal, ya, bahwa Tuhan itu akan mengambil anaknya untuk mengokohkan kerajaan Daud, ya. Tuhan sudah berjanji seperti itu, ya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi
Tuhan berkata bahwa nanti anaknya ya, anak kandung dari Daud yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi bukan di zamannya Daud ya. Tuhan sudah memberitahukan mengenai hal itu. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku ya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa keturunan Daud ini akan menjadi anaknya ya. Jadi Tuhan akan menjadi bapa bagi anaknya ini, dan anaknya ini akan menjadi anaknya Tuhan ya. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Jadi Tuhan akan berlaku seperti bapa ya, kalau melakukan kesalahan akan dihukum ya. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Dan Tuhan mengatakan lagi ya, kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah hilang bahkan pada keturunannya Daud ya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul ya. Jadi apa yang terjadi pada Saul itu tidak akan terjadi pada keturunan Daud ya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan untuk disampaikan Nabi Nathan kepada Daud ya. Yang telah kujauhkan dari hadapanmu ya. Jadi Saul itu dijauhkan Tuhan dari hadapan Daud ya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya ya. Jadi di sini dikatakan janji Tuhan kepada Daud bahwa keluarga dan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya, itu yang dikatakan. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud, dan itu semua disampaikan oleh Nabi Nathan ya. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Tuhan itu seperti ini ya. Kalau berjanji itu akan selalu menepati apapun yang dilakukan oleh manusia. Satu hal ya, jangan pernah mencobai Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu akan bertindak. Sekali lagi, Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Di sini dibicarakan ya mengenai Saul, bahwa Saul itu dijauhkan dari hadapan Daud. Saul itu diberi oleh Tuhan sendiri. Ya, ketika melakukan kesalahan yang lebih sebenarnya tidak lebih besar daripada Daud, sama-sama salah. Cuma satunya bertobat, satunya tidak. Ya, satunya iri dengki ya. Padahal iri dengki itu kenajisan di mata Tuhan. Ya. Mengejar-ngejar Daud mau membunuh. Jadi di sini kita tahu ya isi hati Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Bahkan Daud sudah diingatkan bahwa keturunannya itu nanti Tuhan akan memperlakukan seperti bapak-bapak di dunia. Kalau salah akan dirotan, akan dihukum, ya. Tapi kasih setianya juga seperti bapak-bapak, tidak akan pernah ditinggalkan. Ya. Itu yang diingatkan oleh Tuhan ya, untuk disampaikan Nabi Nathan kepada Daud. Amin ya, Tuhan kita tuh luar biasa, begitu nyata. Amin ya, bersyukurlah. Bersyukurlah bisa mengenal Dia. Berjuanglah senantiasa menjaga kekudusan. Ya. Sama-sama bisa melakukan kehendaknya, maka saling dukung, saling support lah. Sama-sama ke surga, sama-sama bertemu dengan Tuhan. Karena kita tahu sifatnya Tuhan itu seperti apa. Kita baca Alkitab. Ingat, Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau kita melakukan kesalahan sesuatu, kita tahu di Alkitab ada hukumannya, maka banyak-banyak berdoa. Ya. Rayu Tuhan. Karena Daud ketika melakukan kesalahan tetap ada hukumannya. Kerajaannya terbelah, anaknya meninggal. Pasti ada resikonya, tidak mungkin tidak. Jadi ketika Anda melakukan kesalahan pada hari ini dan Anda sadar, rayu Tuhan. Banyak berdoa. Banyak lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika penghukuman itu terjadi, Tuhan mengingat segala apa yang Anda lakukan, kebaikan-kebaikan Anda. Karena Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau Anda salah, ya tetap salah di mata Tuhan. Ada hukuman. Maka ada jembatan antara Tuhan yang di surga dengan manusia yang di bumi. Nah, Tuhan kalau ada salah langsung deh mati. Atau suatu hal terjadi. Seperti Musa. Makanya ada jembatan. Karena untuk bisa melakukan hukum Taurat 100% itu hal yang mustahil bagi manusia. Maka perlu juru selamat, pengacara.
ya, untuk membela kita di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Amin ya. Yuk mari sama-sama saling dukung, saling support, saling bantu untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Ya, untuk bisa menciptakan lingkungan yang bisa kita bisa melakukan hal-hal kebaikan terus-menerus, ya, untuk menciptakan tempat kerja yang baik. Itu semuanya itu perlu saling dukung, saling support untuk menciptakan tempat pergaulan yang baik. Kita sebagai manusia perlu saling dukung, saling support ya, untuk bisa melakukan itu semua. Amin ya. Amin. Kiranya kita semakin melekat, semakin cinta Tuhan. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya.